ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. kaum muslimin rahimahumullah wa azzakumullah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus pada kesempatan ini kita mengawali malam dengan rukuk dan sujud kepadanya sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan ini tentu merupakan satu nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ialah sebagian dari saudara kita, mereka mengawali malam mereka dengan berbuat dosa. Apa bentuk dosa yang mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa. Atau mungkin mengawali pagi dengan dosa. Apa bentuk dosanya? Lalai sholat subuh, itu dosa. Subhanallah. Ini yang sering kami ulang-ulang untuk mengingatkan kita bahwa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dapat mengawali hari kita yaitu di waktu pagi dan mengawali malam kita dengan tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat besar yang wajib kita syukuri. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu beliau para sahabat kaum muslimin rahimahumullah wa razaqallahu. Ya, alhamdulillah waktu kita agak sedikit panjang ya, mudah-mudahan bisa selesai ini menjelaskan tentang fardhus sahabah wa ma yajibu i'tiqadu fihim ya wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah fima hadatha bainahum, keutamaan para sahabat dan apa-apa yang wajib bagi kita meyakini tentang mereka, serta kedudukan ahlu sunnah atau pendapat ahlu sunnah wal jamaah tentang apa yang terjadi di antara mereka. Jadi ada dua yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama tentang kedudukan, keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat terkait dengan perbedaan yang sampai membawa kepada perpecahan. Ya. Ini bukan perbedaan pendapat biasa, tapi perbedaan pendapat yang kadang-kadang nanti berujung pada pertumpahan darah. Bagaimana kita menyikapi ini penting sekali. Yang pertama, bahwa sahabat. Siapakah sahabat ini? As-sahabat wa huwa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ini di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama, simpel tapi mengena seluruh. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin, maksudnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan beriman kepada sahabat. Itu yang disebut dengan sahabat. Jadi orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Jadi banyak sekali yang hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak ketemu dengan beliau. Dia tidak disebut sahabat. Jadi yang sahabat itu yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini definisi kita dapati dari para ulama salaf dan khalaf, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, yang mendefinisikan seperti inilah kira-kira. Tidak
reaksinya itu beda-beda sedikit sih, tapi maknanya sama. Artinya sahabat itu adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian beriman. Artinya dia menganut Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian sampai mati dia beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ini sahabat. Berapa durasi waktunya? Tidak ada penjelasan yang sahih dari para ulama. Jadi sahabat walaupun dia hanya bertemu sesaat dengan Nabi SAW, dia disebut sahabat. Sebagaimana kita tahu bahwa sahabat Nabi itu bukan orang Madinah saja. Nabi domisili di Madinah. Sahabat-sahabat yang dari Mekah yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, kemudian artinya tidak bergaul dengan Nabi dalam sehari-hari, kemudian mereka datang ke Madinah hanya sesaat saja, mungkin tidak sampai 1 jam bertemu dengan Nabi, itu sahabat juga namanya. Pokoknya tidak disebutkan berapa durasi bertemunya dengan Rasulullah SAW. Apakah cuma semenit atau 1 jam atau 1 hari atau 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup dia bergaul dengan Nabi SAW, semuanya disebut sahabat. Tapi tentu yang membedakan mereka nanti adalah kedekatan mereka. Awalnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, jihadnya mereka nanti disebutkan oleh beliau. Jadi sahabat itu juga bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sama para sahabat. Tetapi sekali lagi, ini yang wajib kita yakini, walaupun mereka hanya bertemu sesaat, maka mungkin cuma melihat wajah Nabi saat habis itu pergi, karena mungkin tidak sempat untuk berbicara dengan Nabi, tidak sempat untuk bertanya dengan Nabi SAW, kemudian dia langsung pergi. Ini juga sahabat. Yang penting dia beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian والذي يجب اعتقاده فيهم أنه أفضل الأمة. Di antara kewajiban bagi kita terhadap diri mereka adalah meyakini bahwa mereka adalah seutama-utama umat, seutama-utama manusia, wa khairul qurun, sebaik-baik generasi, di sabaqihim wa ikhtisasihim di sohbatin Nabi SAW. Karena dahulunya mereka dan khususnya mereka di dalam menemani Nabi SAW, wal jihadi ma'am, dan jihad yang dilakukan oleh mereka bersama Rasulullah SAW, wa tahmulu syari'ah anhu, dan membawa syariat ini bersama Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu bukan manusia biasa dari umat Nabi. Syariat yang ada pada kita hari ini, mereka ikut menyebarkannya bersama Nabi SAW. Kita bisa menikmati agama hari ini itu berkah Allah yang diberikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad athna alaihim fi muhkam kitab. Sungguh Allah telah memuji mereka di dalam ayat-ayat yang pasti di dalam kitabnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalika al-fawzul 'azim. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 100 misalnya, pujian yang paling tinggi yang Allah berikan kepada para sahabat. Was-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama kali memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa orang yang mengikuti mereka dengan baik? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu tidak ada raguan lagi, Pak.
Ini maksud ayat ini. Ini Nabi kata khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasi yang hidup zaman denganmu, kemudian generasi yang hidup sesudahnya, kemudian hari yang hidup sesudahnya. Nah, ketika Nabi katakan generasi yang hidup sesudahnya itu maksudnya tabi'in, generasi tabi'in itu yang dimaksud. والتابعين نغير اسمه والتابعين بإحسان والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mengikuti para sahabat dengan baik? Dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita apakah termasuk ya? Kalau kita seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita termasuk. Insyaallah. Kita tidak segenerasi dengan mereka, tapi kalau kita cara mengikut kita seperti cara mengikutnya imam-imam tabi'in, tabi'ut tabi'in, masuklah di dalamnya imam-imam mazhab. Kalau cara kita mengikuti para sahabat ini seperti Imam Syafi'i mengikut, insyaallah kita termasuk. Walladzina tabauhum bi ihsan, kita termasuk pengikut yang baik. Sebagaimana Imam Syafi'i telah mencatatkan dirinya sebagai pengikut yang baik bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, kata Allah. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang amat besar. Kaum muslimin rahimahumullah wa'azzakum. Adakah pujian yang lebih hebat dari ini? Adakah kalimat yang lebih sempurna dibandingkan dengan kalimat ini yang ditujukan kepada satu generasi? Tidak. Ini kalimat Allah yang paling sempurna yang Allah tujukan kepada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah memuji langsung nyebut ya. Siapa yang disebut oleh Muhajirin, Ansar, disebut oleh Allah di sini. Disebut oleh Allah supaya kita dapat bagian, maka Allah sebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah yang kita usahakan supaya kita harus belajar agama supaya kita bisa menjadi pengikut yang baik. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut yang baik kalau kita tidak mengerti agama. Karena apa yang dibawa oleh para sahabat itu adalah agama yang benar dari Rasulullah SAW, dan itu isinya ilmu dan amal. Maka orang kalau ingin menjadi pengikut yang baik, maka dia harus belajar agamanya dengan baik dan benar. Karena kalau tidak mungkin dia bisa menjadi pengikut yang baik. Maka orang yang paling baik cara mengikutnya siapa? Ulama dari kalangan tabi'in. Para ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian para ulama yang datang sesudahnya. Kenapa? Karena mereka yang paling berilmu tentang agamanya, sehingga mereka yang paling benar dalam mengikutnya. Menjadi pengikut yang paling benar, menjadi pengikut yang paling baik. Baik, berahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan pengikut yang baik. Kemudian dalam surah Muhammad ayat terakhir, di dalam surah dalam surah Al-Fatah ayat terakhir, surah Muhammad, surah Al-Fatah ayat terakhir ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa
bersamanya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Para sahabat yang dimaksud. Dan orang-orang yang menyertainya dan bersamanya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sikap mereka tegas terhadap orang-orang kafir, keras terhadap orang-orang kafir, dan berkasih sayang dengan sesama mukmin. Tarahum ruk'an sujadan. Engkau melihat mereka dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri mereka ini adalah ahli rukuk, ahli sujud. Artinya mereka ini orang yang sering rukuk dan sujud. Mereka melakukan semua itu tidak lain untuk mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda atau bekas di wajah mereka itu dari bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat di wajah mereka itu ada bekas sujud. Ini yang dimaksud di sini Bapak Ibu Allah. Ini sudah ditafsirkan oleh para ulama. Ini bukan bekas hitam di sini ya. Di dahi maksudnya. Ini bukan bekas hitam di dahi, bukan itu maksudnya. Asal yang dimaksud itu bukan bekas kelamaan kita sujud, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini cahaya. Cahaya. Jadi wajahnya seorang mukmin itu pada hakikatnya bercahaya. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa sebenarnya. Bagi orang-orang yang memiliki basirah akan terlihat nanti orang-orang mukmin itu bercahaya. Beda dengan ahli maksiat. Baik, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini para sahabat yang digambarkan oleh Nabi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlihat di wajah mereka itu ada bekas sujud, ada tanda dari bekas sujud. Yang demikian itu ciri-ciri mereka juga terdapat di dalam Taurat, dan ciri-ciri mereka ini juga terdapat di dalam Injil. Maksudnya Injil dan Taurat itu juga menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Injil dan Taurat itu tidak hanya menceritakan tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menceritakan tentang sosok para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menunjukkan keutamaan mereka. Ya, kenapa Allah sampai menceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil tentang sahabat Nabi Muhammad SAW? Itu pasti ada maksud dan tujuan, satu di antaranya untuk menceritakan tentang keutamaan mereka. Kemudian kata Allah, kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu, kemudian tunas itu menjadi kuat, fastaghlaba, kemudian dia menjadi besar, fastawa ala suqi, kemudian berdiri tegak kokoh di atas pokoknya, yu'jibu az-zuba'i liyaghlidha bikum kufar. Ini Allah maksudkan ya, untuk menyenangkan para petani atau para penanam tanaman tersebut. Kemudian juga Allah maksudkan liyaghlidha bihim kufar, liyaghlidha bihim kufar, agar Allah ya, agar orang-orang kafir itu menjadi apa namanya, menjadi iri dan dengki, agar orang-orang kafir ini menjadi tidak senang. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sosok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu untuk apa? Untuk membuat orang-orang kafir itu menjadi sakit hati. Karena para sahabat itu digambarkan 100% itu berlawanan dengan sosoknya orang-orang kafir. Sehingga nanti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang membangga-banggakan Taurat dan Injil mereka itu, ternyata di dalam Injil dan Taurat dan Injil mereka itu disebutkan oleh Allah tentang keutamaan para sahabat. Ya. Nah, tanggung-tanggung ya Allah menyebutkan seperti ini di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi ciri-ciri itu disebutkan sahabat Nabi itu begini.
di dalam Taurat dan Injil ada yang seperti itu? Allah, masih ada nggak tersisa kira-kira pujian terhadap para sahabat? Orang pujian terhadap Nabi Muhammad saja udah nggak tersisa di dalam Injil dan Taurat itu. Taurat dan Injil apalagi pujian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dihapus semua, sudah dirusak semua mereka karena kebencian tadi itu. Mereka benci kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benci kepada para sahabat yang mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antaranya saja. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9 ini juga tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar. Bisa tidak bacakan semuanya. Yang jelas ayat-ayat ini menjelaskan tentang keutamaan para sahabat secara umum. Di samping itu ada keutamaan para sahabat ini secara khusus, ya, secara khusus. Dan mereka itu bertingkat-tingkat. Jadi sahabat itu tidak semua mereka itu levelnya sama. Setiap sahabat itu memiliki kemuliaan yang bertingkat-tingkat di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Jadi ditinjau nanti atau dilihat dari mana yang lebih awal masuk Islam, kemudian jihadnya mereka, hijrahnya mereka. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kata beliau, kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tidak memandang remeh, tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka. Tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka. Wala natabarra'u min ahadihim, min ahadin minhum. Wala nughidu man yubghidu. Dan kami tidak berlepas diri dari salah seorang di antara mereka. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia-manusia yang kita tidak patut berlebih-lebihan terhadap mereka, walaupun mereka punya kelebihan. Artinya kita tidak boleh dulu, pembahasan dulu sudah kita bahas sebelumnya. Terhadap Nabi saja tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi terhadap. Sebaliknya juga tidak memandang remeh dan mengerdilkan mereka. Dan kami, kata beliau, Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kami membenci orang yang membenci mereka. Artinya sebagai seorang mukmin kita wajib membenci orang yang membenci Rasulullah, membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menyebut keburukan-keburukan para sahabat. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Dan kami tidak menyebut tentang para sahabat, kami tidak berani berkata tentang para sahabat kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah sebenarnya. Disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Maka sahabat yang paling utama adalah sahabat Khulafaur Rasyidin. Disebutkan oleh para ulama, ini sepakat para ulama tidak ada khilaf kecuali orang-orang Syiah. Karena Syiah juga bukan orang Islam, itu ya, terserah mereka mau berpendapat apa dan mereka mau berkata apa tentang sahabat Nabi, terserah mereka saja. Tetapi kita di dalam Islam, seluruh ulama sepakat mengatakan fa-afdhalus sahabah wal khulafaul arba'ah. Sahabat yang paling utama adalah khalifah yang empat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Tsumma baqiyatul 'asharah al-mubashshirun bil jannah. Kemudian diikuti oleh sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Ada 10 kan, 4 sudah disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ada
sahabat seperti Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki derajat tertinggi dari kalangan umat, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian nanti sesudah itu tidak disebutkan. Tapi yang 10 ini disepakati oleh para ulama memiliki martabat atau derajat tertinggi dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan bahwa yafdhul muhajirun 'ala al-ansar. Diyakini juga berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis, sahabat-sahabat muhajirin itu lebih utama daripada sahabat-sahabat ansar. Ini tidak ada diskriminasi di sini. Bapak Ibu, kenapa sahabat muhajirin lebih utama dari sahabat ansar? Satu saja penyebabnya. Karena yang mana Islam lebih butuh muhajirin. Sahabat ansar kan belakang. Sahabat ansar belakang. Yang paling awal mengenal Islam yang muhajirin. Meski tidak semua sahabat muhajirin itu lebih utama dibandingkan dengan ada sahabat-sahabat ansar, pribadi-pribadi mereka itu lebih utama sebenarnya dibandingkan dengan kebanyakan sahabat muhajirin. Ya. Ada sahabat-sahabat ansar secara pribadi itu lebih mulia, pribadi-pribadinya, karena mereka lebih dulu masuk Islam, dan lebih dulu membela Rasulullah SAW dibandingkan nanti dengan sahabat-sahabat yang mungkin baru masuk Islam belakangan. Tapi dia muhajirin dalam hal ini. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan Badar dan Bai'atul Ridwan ini lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar dan Bai'atul Ridwan itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak ikut perang Badar, apalagi kalau mereka baru masuk Islam setelah terjadinya penaklukan Fathu Makkah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10. Saya tidak perlu bacakan ayat. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ini? Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang datang belakangan atau yang sangat jauh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in pun tidak berani berbicara macam-macam tentang para sahabat. Tabi'ut tabi'in tidak berani, dan para ulama yang hidupnya mungkin hanya satu generasi atau dua generasi setelah para sahabat tidak berani mengatakan kata-kata yang tidak baik tentang para sahabat. Bagaimana dengan kita? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang pertama, kata beliau, ini adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat, terutama sekali apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Sebagaimana kita tahu di sini disebutkan, Bapak Ibu rahimahullah, tapi karena panjang yang harus dibaca, saya ringkas saja. Yang pertama, fitnah yang terjadi itu ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa fitnahnya? Di zaman Utsman, ya fitnah yang paling besar itu terbunuhnya Utsman. Tapi kan sebelum itu ada fitnah-fitnah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Utsman. Dikatakan Utsman ini nepotisme dan lain sebagainya. Subhanallah, maha suci Allah. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati kalau Bapak baca buku-buku yang ditulis oleh generasi-generasi modern di zaman kita hari ini. Maksud generasi modern ini bagi yang ya, terhitung dari 19-an ya, tahun 19-an sekian sampai kita hari ini. Ini generasi-generasi modern ya, generasi abad ke di abad ke 20. Iya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang lebih mendahulukan apa? Emosi, lebih
tentang para sahabat. Dan memang betul kalau Bapak baca, saya ingatkan Bapak kalau baca buku tentang para sahabat, pertama sekali apa yang terjadi atau pertikaian yang terjadi antara para sahabat, Bapak harus hati-hati. Karena kalau tidak nanti kita akan terbawa-bawa untuk mengomentari yang tidak baik terhadap para sahabat. Itu benar. Kemudian apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Saya nggak perlu menceritakan secara detail. Saya pernah menceritakan tentang hal ini. Bahkan saya sempat bikin makalah tentang pertikaian yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali dan Muawiyah. Sampai terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali. Kemudian itu yang mati bahwa itu puluhan ribu. Kemudian perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha itu jadi peperangan Jamal, ya kan? Nah, itu yang saya katakan tadi, ini bukan perselisihan biasa. Ini perselisihan yang sampai membawa tertumpahnya darah puluhan ribu umat Islam. Makanya kalau tidak hati-hati Pak kita membaca tentang hal ini, maka pasti nanti kita akan terbawa-bawa untuk mengomentari hal yang tidak baik tentang para sahabat. Hati-hati. Objek pembicaraan kita ini adalah orang terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi pada Hasan misalnya? Hasan ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana sikap kita? Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-amrul awwal annahum, jadi sikap ahlu sunnah dari dulu sampai sekarang harusnya seperti ini. Annahum yamsikuna 'anil kalami fima hasala baina as-sahabah wa yakifuna 'anil batil. Ahlu sunnah, siapa yang maksud dengan ahlu sunnah? Mulai dari tabi'in, tabi'in sampai ulama-ulama yang datang sesudahnya. Dan kalau kita mau disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya kita harus ikuti mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menahan diri dari berbicara tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, dan tidak mau membahas apa yang terjadi di antara mereka. Itu lebih selamat. Lianna tariqas salamah was-sukutu an mithli hadha. Karena sesungguhnya jalan keselamatan itu adalah diam dan membicarakan perkara-perkara yang terjadi antara para sahabat. Kita ini kan minim data ini. Kita ini kan minim referensi, minim mawadi'. Kita ini nggak punya rujukan Pak untuk membicarakan para sahabat itu. Kita sangat minim sekali Pak. Apa mawadi' ini kita? Subhanallah, inilah jalan-jalan setan. Minimnya mawadi' itu nanti dimanfaatkan oleh syaitan untuk membisik-bisikkan kepada penulis-penulis tentang para sahabat ini. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah tak lain tak bukan memperbanyak membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Terdapat dalam surah Hasyr ayat 10. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Siapa maksudnya? Para sahabat. Orang yang paling pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kalian membaca doa ini, maka orang yang paling berhak mendapatkan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu maksudnya para sahabat. Baru kemudian tabi'in. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan hati kami ya Allah menjadi ghillan. Ghillan ini artinya dengki, ya, atau memusuhi. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang mukmin. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh itu yang pertama. Jadi jangan ikut berkomentar, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu banyak ngomong tentang masalah. Diam aja udah diam. Kalau nggak ngerti udah diam. Karena kalau kita salah ngomong, kita berdosa. Dosanya bukan dosa besar. Kalau kita berbicara, salah bicara kita tentang sahabat, dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan manusia yang paling mulia dalam Islam. Allah memuji dan Nabi SAW memuji mereka. Hati-hati. Kalaupun apa yang kita bicarakan itu benar, misalnya benar, belum tentu juga kita dapat pahala. Ya. Maksudnya menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Al-amr tsani, yang kedua, sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu dari dulu, Pak. Mudah-mudahan sampai sekarang bagi kita yang mengaku menjadi pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Al-ijabatu 'anil athar al-marbiyah fi musawihim dzalika min wujud. Kita harusnya juga ikut membantah dan mengkanter riwayat-riwayat yang memojokkan para sahabat. Harusnya kita jadi untuk itu ya kita butuh ini juga, butuh ilmu. Ya gimana mau bela kalau kita nggak punya ilmu kan susah juga. Jadi kita harus paham juga sedikit banyak tentang kehidupan para sahabat. Tapi bacalah buku-buku para ulama Ahlussunnah yang berlaku adil terhadap para sahabat. Banyak buku-buku para ulama salaf terutama sekali. Ulama-ulama yang hidup di abad sesudah yang abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-8 sampai generasi Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muqayyim, Ibnu Hajar. Insyaallah tulisan-tulisan para ulama ini insyaallah bersih. Karena mereka ini murni mengikuti salaf, ulama salaf. Ya. Bagaimana cara mengkantornya? Sebutkan. Karena tulisan mereka ini, ya, karena tulisan-tulisan orang-orang yang memojokkan para sahabat itu. Ana hadhihi al-ahzab minha ma huwa kadhib qad iftarahu a'dahu liyashuhu sam'atu. Karena tulisan-tulisan mereka ini atau asar-asar yang digunakan oleh mereka itu sebagian adalah dusta. Mereka mengada-ngada untuk memojokkan para sahabat dan merusak nama baik para sahabat. Anna hadhihi al-athar minha ma qad zid wa nuqis fiha ghayyara an wajh as-sahih. Bahwa asal-asal yang dipakai dalam nukilan-nukilan mereka itu telah banyak tambahannya, telah banyak pengurangan-pengurangannya. Ada perubahan-perubahan di mana-mana dari asal aslinya atau dari cerita aslinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi nanti tulisan-tulisan para orientalis bahwa Allah ini harus kita waspadai. Di orientalis banyak sekali menulis, termasuk nanti tulisan-tulisan ulama-ulama Syiah, ya. Tulisan-tulisan ulama-ulama Syiah yang sangat merendahkan, memojokkan dan menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa billahi taufiq subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-amr tsalits, yang ketiga, sikap kita annahum busyra yajuzu ala afradihim al-khata fahum laysu ma'sumin min al-dhunub binisbati lil-afrad. Sesungguhnya para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, ya mereka adalah annahum bashar, bahwa mereka ini adalah manusia biasa. Jadi sahabat itu manusia biasa, sama seperti kita.
yajuzu ala afradihim al-khata. Mereka juga melakukan kesalahan sama seperti kita. Mereka tidak maksum. Pribadi-pribadi mereka tidak maksum, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan misalnya, itu dapat dimaklumi dan dipahami. Jadi jangan kita menganggap para sahabat itu, wah ini sahabat dipuji oleh Nabi, Allah ridho kepadanya. Ya, mereka ridho kepada Allah, harusnya mereka ini tidak bersalah. Nah, mereka manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti bersalah. Itu membuat kita supaya insaf gitu Pak, bisa berlaku adil. Ya. Jadi kalau kita berlebihan terhadap para sahabat sehingga memuja mereka, wah mungkin sahabat berlebihan itu, makanya nanti ada celah terhadap mereka. Tapi kalau kita meyakini bahwa sahabat itu manusia biasa, mereka bisa salah, mereka tidak maksud, mereka tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, bahwa benar Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka bersalah, tentulah mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita yakini bahwa para sahabat adalah orang yang paling bersegera untuk bertobat kepada Allah. Mereka adalah orang yang paling cepat bertobat kepada Allah ketika mereka melakukan kesalahan. Dan siapapun yang bertobat dari kesalahan, sebesar apapun kesalahannya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lebih dari itu, para sahabat ini memiliki keutamaan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan dengan keutamaan itu mudah bagi Allah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam satu hadis, sahabat-sahabatku yang ikut dalam peperangan Badar, maka apapun yang dilakukan oleh mereka sesudah itu tidak akan mencederai mereka. Paham tak maksudnya hadis ini? Artinya sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, mereka melakukan dosa apapun sesudah itu, termasuk dosa besar sekalipun, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena saking besarnya keutamaan mereka telah ikut dalam peperangan Badar. Sehingga ketika mereka terjerumus dalam peperangan dalam dosa besar sekalipun, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan itu ternyata tidak sebanding dengan keutamaan yang pernah mereka lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kita azan dulu ya sekarang.